Kita hidup di zaman di mana krisis ini sudah obvious ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa zaman ini masih oke-oke aja, ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Ya artinya pasti ada orang yang menganggap begitu dan silahkan lah istilahnya. Pada hakikatnya saya rasa semua orang menyadari bahwa ada krisis dalam kehidupan ini. Penting sekali kita mencoba mengartikan makna sebuah pendekatan yang sustainable, yang berkelanjutan. Sebenarnya makna kita bawa ke dalam dimensi spiritual, dimensi ketakwaan itu sebagai barokah itu sendiri, keberkahan. Jadi sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang tidak berhenti, sesuatu yang selalu membawa manfaat. Jadi pada akhirnya kalau kita bermanfaat dalam kehidupan ini, kita pasti akan dijaga oleh mereka yang merasa penting akan kemanfaatan kita. Dan cuman kita ngomong tentang sebuah nilai kemanfaatan yang universal, yang objektif. Ya, jadi bukan kemanfaatan berdasarkan pengertian yang sempit atau untuk manusia tanpa memasukkan makhluk-makhluk alam lainnya, tetapi ini sebuah kemanfaatan yang kafah, yang menyeluruh, yang holistik. Saya bukan ahli bahasa dalam konteks apalagi bahasa Arab, tapi makna ilmu itu sendiri sebetulnya sudah mengandung nilai yang melekat dalam kebaikan. Jadi kita tidak bisa mengklaim kita berilmu kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Ya, ini kan tanah yang kita berbasah terus ke atas. Ini kita nanam singkong. Singkong tuh banyak banget jenisnya. Kalau ini yang tanam ubinya udah setahun nih, udah bisa diambil ubinya nih. Tuh. Gede ya? Mau dicabut, mau bawa pulang. Boleh? Yuk, kita tarik berdua. Cabut. Enak Bu, betah hidup di desa? Kalau saya betah di desa, karena dari kecil hidupnya di desa terus. Pak Is ngelamar saya itu di ladang. Orang suku Rijang itu hidupnya di ladang, berladang pindah. Nah, jadi desa tuh kosong, tinggal di hutan. Karena zaman dulu kan hutan luas banget. Sekarang udah nggak ada hutan itu, yang tempatku berkeliaran di hutan udah nggak ada. Semua sekarang kelapa sawit, kebun karet. Saya pulang ke Bengkulu nangis saya. Mana hutanku dulu, tempatku berkeliaran. Sungai udah nggak ada air lagi. Saya dulu belajar berenang di sungai. Sekarang sungai tempat saya berenang udah tinggal batu. Rusak lah pokoknya yang di kampung saya itu. Karena hutannya udah ditebang semua. Kenapa kok orang tertarik dengan Indonesia sebagai produk budaya dan produk alam? Itu karena mengandung kemuliaan, mengandung sebuah nilai yang melekat pada budaya masa lalunya, kehidupan masa lalunya. Kita punya tradisinya, biarpun tradisi itu sedang luar biasa kita tinggalkan dan masih ada. Seberapa jauh itu akan masih ada? Itu juga pertanyaan yang harus kita jawab. Seberapa jauh kesadaran kita tentang potensi persoalan yang akan timbul, atau bahkan kita tidak memperdulikan persoalan-persoalan yang akan timbul. Jumlah migrasi orang-orang ke urban itu semakin hari semakin banyak. Semakin mereka terjebak dengan industri, semakin hilang tradisi-tradisi kemuliaan. Kita sebagai anak-anak muda harus kembali, bagaimana kita mengembalikan tradisi-tradisi kemuliaan ini. Ingin mencoba menggugah orang-orang desa yang menjadi objek wisata. Jadi sebagai objek itu otomatis kan pendekatannya eksploitatif untuk kepentingan financial. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa masuk ke desa-desa untuk meyakinkan orang-orang desa bahwa ada sesuatu nilai-nilai di desa yang sebetulnya menjadi kebutuhan yang amat sangat bagi orang-orang kota. Bagaimana orang-orang desa tetap mempertahankan kehalusan budi pekertinya, kehalusan adabnya terhadap alam. Dan kesadaran itu adalah kesadaran spiritual sebetulnya. Memproduksi kehidupan yang barokah, yang sustainable itu menjadi sesuatu yang melekat pada praktek keseharian. Dan saya juga mengharapkan anak-anak muda yang sedang tertarik dalam sebuah keinginan atau euforia untuk kembali mereestablish hubungannya dengan alam. Di desa, orang desa, kita ngomong soal pariwisata, sudah tidak punya harga diri. Kita perlu orang-orang di desa yang mempunyai harga diri, yang datang untuk dihargai, bukan datang untuk dibeli. Dan ini kalian, karena kalau kita mengharapkan dari orang-orang desa yang sekarang, mungkin jumlahnya cuma sedikit sekali karena anak-anak mereka sekarang semua lagi tergila-gila untuk pergi ke kota. Dan mungkin kalau kalian masuk ke desa, mereka akan bilang, loh kenapa nih teman-teman dari kota, anak-anak mudanya malah pergi ke desa? Mungkin ada sesuatu di sana, mungkin kita juga bisa mengajak mereka untuk tertarik. Dan kita harus mempercayakan diri pada mereka bahwa sebetulnya memproduksi sesuatu yang mulia itu financially viable. Dan itu insya Allah akan menjadi sebuah harapan, ya, harapan baru yang kalau dilakukan oleh cukup banyak orang, saya yakin itu bisa menjadi potensi terbaik dari Indonesia. Ini yang sebenarnya selalu
problematic. Karena kalau saya berbicara tentang perubahan pada kebaikan, saya selalu melihat bagaimana itu harus dimulai pada diri kita sendiri. Niat yang baik itu tidak serta-merta akan menghasilkan kebaikan kalau tidak disertai ilmu dalam mewujudkan. Budaya tradisional pada sesungguhnya akan melarang kita atau menjaga kita untuk tidak menginternalisasi sesuatu yang buruk dalam kehidupan, apa itu, terutama kalau itu makanan atau kehidupan sehari-hari yang buruk. Terkait dengan perjalanan hidup saya, hal yang menuntun saya dalam konsep Islam itu adalah dalam halal dan thayyib. Ya, bagaimana memastikan semua produk yang kita pakai dalam kehidupan ini, apalagi kita makan, berasal usul dari kebaikan. Dia diniatkan untuk Sang Pencipta, untuk lillahi ta'ala, untuk Allah. Tetapi niat itu sendiri ternyata dalam akidah Islam atau dalam tuntunan Islam tidak cukup. Bagaimana syarat untuk barang itu menjadi baik? Kita harus cari ilmu dalam mewujudkan niat tersebut. Pada hakikatnya makan beras putih itu sebuah kezaliman. Itu adalah sebuah pengingkaran terhadap nikmat padi. Karena yang namanya padi itu diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk, kalau enggak tidak akan menemani kita sebagai manusia, di mana semua nutrisi, ya, termasuk mineral, vitamin, protein, serat, itu dibuang kalau kita menjadikan nasi itu putih. Jadi seluruh kemanfaatannya dibuang, kita hanya makan ampasnya saja. Dan itu sebuah kecelakaan sejarah. Ada sebuah kezoliman dalam proses menjualnya kan. Akhirnya jadi korban, kena diabetik siapa? Kita kan, karena sebuah kepentingan untuk menyimpan beras itu lebih lama dalam stok. Hanya dipecah, tidak diputihkan, itu hanya bisa bertahan 1 minggu sudah jamuran, 2 minggu sudah apek, dan akhirnya ada kutunya. Karena banyak nutrisinya. Jadi bagi penjual beras, lebih untung menyimpan dan menjual beras putih daripada menyimpan beras yang unpolished atau beras utuh, beras pecah kulit. Sebab kalau si padinya itu sendiri, kalau disimpan dalam bentuk alami, misalnya dia itu disimpan dalam bentuk gabah, kalau ditanam organik, dia disimpan 100 tahun masih bisa dimakan. Asal ditanam organik. Ini saya mengkonsumsi nasi hampir setiap hari gitu, tapi kesadaran contoh akan hal-hal seperti itu, wow gitu. Selama ini we're believing something yang sebetulnya kita sendiri dibohongin gitu. Petaka ini kan sebenarnya. Lah sama aja seperti tepung putih, tepung terigu itu kan juga sebuah petaka yang amat sangat, yang sekarang telah menjadi staple dietnya orang Indonesia. Kita menjadi bangsa yang bergantung dengan tepung terigu. Kok bisa? Padahal mestinya kita menjadi net eksportir dari tepung-tepungan, karena kita bisa membuat tepung-tepungan dari begitu banyak akar-akaran, tanaman-tanaman, buah-buahan, karena pisang, buah sukun, nangka, itu semua kan kalau dikeringkan menjadi tepung yang mengandung karbohidrat. Kalau kita mau ngomong tentang kedaulatan pangan, coba dari mana kita mau mulai? Kan mestinya dari semua barang-barang yang diproduksi dalam kemuliaan tersebut itu mempunyai premium value. Kita ngapain mesti ngancurin hutan dengan menanam sawit segitu banyak kalau kita bisa dengan lahan yang cuman 1/100-nya lahan sawit yang dibuka, kita bisa menjual, mendapatkan produk yang nilainya sama seperti sawit yang sekarang harganya lagi jeblok dengan kerusakan yang begitu banyak. Kemampuan orang-orang untuk merubah kesadarannya untuk kembali menggunakan karbohidrat lokal, ya, kita salah satu negara yang paling kaya dengan sumber-sumber karbohidrat. Sebenarnya banyak sekali orang-orang di kota-kota yang sudah mulai melakukan sesuatu terhadap petaka ini. Tetapi sayangnya semua itu lebih banyak dalam dimensi untuk kesehatan. Istilah detoxification itu amat keren di kota. Ya, karena orang memang mengetahui karena toxification itu sudah amat intens. Yang dari nafas yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, itu semua mengandung residu yang akhirnya menumpuk di dalam tubuh kita. Dan itu yang menjadi hijab, menjadi tabir yang menyebabkan barokah itu semakin hari semakin sulit hadir dalam kehidupan kita. Dan gimana kita mau menyadari, memuliakan tubuh kita sendiri, menjadikan bahwa titipan tubuh ini adalah sesuatu yang suci, yang harus kita jaga. Faktor yang kita harus lakukan dalam rangka kembali kepada fitrah. Fitrah kehidupan itu adalah kemuliaan, kebaikan, untuk mencari kepantasan di hadapan Allah sebagai sebuah laku spiritual. Kita jelas harus melakukan koreksi terhadap apa yang sedang terjadi di tatanan kehidupan kita sekarang, sehingga kita akan berkeadilan pada alam dan juga berkeadilan atau tidak menzolimi manusia. Keberkahan itu sudah mulai terinternalisasi. Itu sudah menjadi bagian dari janji
ketentuan Allah. Itu adalah proses bagaimana menjadi nur. Dan nur cahaya itu juga akan menjadi sesuatu yang dirindukan oleh semua manusia. Kebaikan itu menjalar. Kebaikan itu berpindah bukan dengan cara dipaksakan melewati konsep, tapi dipaksakan melalui sebuah laku hidup. Dan ini perlu dimulai gitu loh. Kalau enggak ya kapan lagi?